Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexandro dan rekan saya Oktaviani. Kami saat ini akan membuat video untuk berdiskusi tentang mengapa iPhone dijual dengan harga yang mahal. Nah, dalam video kali ini, dan sesuai pembahasannya ya, kita akan melihat dari 4 sisi penting, yaitu budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini merupakan sebuah kegiatan kegiatan sifat atau dalam arti umumnya adalah budaya dalam suatu organisasi itu bekerja di operasional suatu perusahaan atau juga organisasi. Kemudian kepemimpinan, bagaimana sih eh, si pemimpin iPhone ataupun Apple perusahaannya memimpin perusahaan Apple supaya bisa menjadi seperti saat ini. Kemudian birokrasi, bagaimana sih proses birokrasi yang ada di Apple ini, serta kekuasaan, di mana kekuasaan Apple, bagaimana Apple dapat merajai pasar smartphone. Kemudian manajemen konflik di Apple. Manajemen konflik di Apple lebih ke arah bagaimana Apple memanajemen konflik yang ada di dalam perusahaannya. Mari kita mulai. Bagian satu adalah budaya organisasi. Seperti yang dibahas sebelumnya, budaya organisasi adalah suatu kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Di mana budaya organisasi ini sangat berkaitan dengan atau berpengaruh dengan kemajuan organisasi ataupun kemunduran organisasi ataupun kestabilan organisasi maupun kekacauan organisasi. Jika budayanya stabil dan baik, maka suatu organisasi bisa berjalan dengan mulus dan terus meningkat perkembangannya. Mari kita lihat dari sisi budaya organisasi di Apple. Gimana sih budayanya? Apple dikenal dengan budayanya yang sangat mengutamakan inovasi dan kualitas. Kita udah sering banget ya tahu ya kalau Apple itu banyak banget inovasi yang dibikin. Inovasi-inovasinya tentu bikin para penggemarnya atau para penggunanya sangat bangga memiliki Apple karena setiap kali Apple mengeluarkan produk baru ada inovasi yang ia berikan seperti yang baru saja rilis Dynamic Island. Kemudian ada lagi kualitas. Kualitas Apple memang tidak dapat diragukan lagi, di mana kualitas, kalau dari saya pribadi, kualitas Apple, produk Apple sangat unggul di bagian bodinya menurut saya, di mana menggunakan bodi titanium. Setiap produk yang mereka buat, termasuk iPhone, adalah hasil dari dedikasi tinggi terhadap detail dan desain. Tentu saja desain Apple yang elegan, simple, dan sangat disukai orang-orang yang memiliki karakter kalem, mereka cenderung memilih Apple, produk Apple. Karena desain-desain Apple yang elegan itulah yang membuat Apple pantas memiliki stigma ataupun pandangan orang-orang suatu produk yang mewah. Di Apple, ada keyakinan kuat juga bahwa produk mereka bukan hanya alat, tetapi juga karya seni. Desain-desain Apple yang sangat unik dan justru banyak diikuti oleh kompetitor lain, yang membuktikan bahwa Apple mampu menguasai kekreativitasan dalam desainnya. Kemudian, budaya ini tercermin dalam setiap tahap pengembangan produk, mulai dari konsep hingga peluncuran. Tentu saja budayanya mulai dari membuat konsepnya, membuat konsep satu produk. Budaya-budayanya ini seperti inovasi dan kualitas itu terus dijaga hingga peluncuran produk dan akan terus dilaksanakan. Apple memiliki standar yang sangat tinggi untuk setiap produk yang mereka rilis. Standar-standar tinggi Apple itu seperti apa sih? Standar keamanannya, kecepatannya, terutama dalam hal regulasinya mengenai aplikasi-aplikasi yang masuk ke App Store, itu semuanya sudah disesuaikan dengan produk Apple. Jadi bisa dikatakan seperti justru aplikasi-aplikasinya yang menyesuaikan dengan Apple, sehingga mereka benar-benar memiliki kompatibilitas yang baik. Mereka juga tidak segan-segan menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memastikan produk tersebut sempurna. Tentu saja untuk membuat produk yang sempurna akan memakan waktu dan juga sumber daya. Dalam hal ini, Apple benar-benar menjaga kualitasnya supaya setiap kali rilis produk-produk mereka
dapat dikatakan sempurna dengan kualitas yang terbaik tentu saja. Dan segala hal ini tentu mempengaruhi harga dari produk Apple. Kemudian ada kepemimpinan, bagian 2. Kepemimpinan seperti yang kita kenal, ada Steve Jobs yang kita kenal sebagai pendiri Apple. Kemudian ada Tim Cook yang sekarang memegang ataupun memimpin perusahaan Apple. Nah, keduanya ini selalu mendorong batasan inovasi dan kualitas. Steve Jobs terkenal dengan visi besarnya untuk menciptakan produk yang mengubah dunia. Dan ini juga masih menjadi fondasi kepemimpinan di Apple hingga hari ini. Kemudian, Tim Cook sebagai penerus Steve Jobs, justru beliau melanjutkan tradisi, bukan mengganti tradisinya, justru melanjutkan tradisi ini dengan fokus pada efisiensi operasional, di mana suatu operasional yang jika dapat berjalan dengan efisien, tentu perusahaan dapat memiliki keuntungan yang lebih besar. Ekspansi pasar global, di mana kita tahu sendiri Apple saat ini terus melakukan ekspansi ke pasar global. Dan kemudian di bawah kepemimpinan juga, Apple tidak hanya terus berinovasi, tapi juga berhasil menjaga eksklusivitas merek mereka, di mana eksklusivitas merupakan salah satu hal penting dalam membuat produk yang mewah. Harga yang tinggi adalah refleksi dari visi kepemimpinan dan mempertahankan standar tinggi dan eksklusivitas tersebut. Tentu saja untuk mempertahankan eksklusivitas dan standar tinggi akan berpengaruh pada harga yang tinggi juga. Kemudian adalah birokrasi dan kekuasaan. Dalam struktur organisasi Apple, proses pengambilan keputusannya selain budaya organisasi dan juga kepemimpinan, faktor birokrasi dan kekuasaan juga memainkan peran penting dalam penentuan harga iPhone. Di mana faktor birokrasi dan kekuasaan dalam memakan peran pentingnya, Apple memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak tingkatan pengambilan keputusan. Jadi setiap keputusannya mulai dari desain produk hingga penetapan harga melalui banyak lapisan persetujuan. Nah, dengan ini jelas sekali, dengan suatu struktur organisasi yang kompleks dan dengan job desk yang tertata rapi, tentu saja setiap keputusannya mulai dari desain hingga penetapan harga itu benar-benar dipegang oleh orang-orang yang memang bertanggung jawab di bagian itu, sehingga dapat dikatakan seluruhnya benar-benar sempurna dalam menghandle tugasnya masing-masing. Birokrasi ini juga memastikan bahwa setiap keputusan strategis telah dipertimbangkan dengan matang dan didukung oleh data yang kuat. Tentu saja, proses ini juga memungkinkan Apple untuk mempertahankan kontrol ketat atas kualitas dan citra merek mereka. Nah, dengan birokrasi yang ketat seperti ini, Apple dapat terus mengontrol ketat kualitas dan citra merek mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada harga yang lebih tinggi. Tentu saja untuk membuat produk yang selevel dengan iPhone, kualitasnya harus dijaga, dan juga kontrolnya juga harus ketat. Dan itu semata-mata juga untuk menjaga citra merek mereka, karena bagaimanapun produk Apple ini sangat dipercayai oleh masyarakat. Dan bagaimana Apple dapat terus menjaga kepercayaan dari masyarakat, ya dengan menjaga standarnya supaya tetap lebih tinggi atau mungkin paling tinggi di antara kompetitor lainnya. Kemudian bagian 4-nya adalah manajemen konflik. Bagaimana sih Apple dalam melakukan manajemen konfliknya? Nah, di sini ya kita bisa lihat manajemen konflik juga merupakan aspek penting dalam organisasi sebesar Apple tentu saja. Dengan banyaknya tim yang bekerja pada proyek yang sama seperti yang kita bahas tadi, di mana struktur organisasi yang kompleks dan seluruh bagian memiliki tugasnya masing-masing. Nah, dengan sekompleks ini tentu saja konflik tidak bisa dihindari. Nah, yang namanya perusahaan, organisasi, atau apapun itu, jika suatu individu disatukan dengan individu lain bersada di satu naungan organisasi, tentu saja konflik tidak bisa dihindari. Namun, konflik bukan berarti tidak bisa diatasi. Tetap bisa diatasi, dan itulah Apple juga mengembangkan metode manajemen konflik yang efektif untuk memastikan bahwa semua ide terbaik dapat diintegrasikan tanpa mengorbankan kualitas dari dalam setiap elemen organisasinya. Seluruh ide
terbaik yang masing-masing individunya miliki dapat diintegrasikan tanpa mengorbankan dari kualitas produk Apple itu sendiri. Karena jadi bisa dibayangkan saja, sebuah organisasi yang kompleks seluruhnya memiliki keahlian di job desk masing-masing, memiliki ide-ide yang terbaik tentunya di setiap bagian-bagiannya, dan untuk menyatukan seluruh ide ini tentu saja bisa terjadi konflik. Dan dalam metode manajemen konflik yang dimiliki Apple yang terkenal efektif dapat memastikan bahwa semua ide dari seluruh komponen organisasinya itu dapat disatukan dan diintegrasikan tanpa mengorbankan kualitas dari produk Apple itu sendiri. Nah, proses penyelesaian konflik ini tidak hanya memastikan kelancaran operasional tentu saja, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi yang lebih baik. Jadi, meskipun ada konflik, jika itu di manage dengan baik, di manage ataupun diatur dengan baik, justru akan tercipta inovasi yang lebih baik karena ide dari setiap komponen organisasinya itu benar-benar masuk ke suatu untuk menciptakan produk yang sangat-sangat baik tentu saja. Dan inilah hasilnya jika sebuah konflik yang mampu ditangani justru berubah menjadi suatu yang baik. Dalam hal ini di Apple adalah inovasi. Nah, hasilnya seperti yang kita tahu ya, tentu saja balik lagi ke produknya, ekspektasi masyarakat terhadap produk iPhone bukan hanya dipenuhi oleh iPhone, tetapi justru dilampaui dari ekspektasi masyarakat itu sendiri. Nah, yang inilah menyebabkan masyarakat semakin menyukai produk iPhone. Dengan harga premium iPhone yang dipasang saat ini, tentu saja masyarakat masih mau membelinya karena sebanding dengan apa yang akan ia dapat. Baik, dari beberapa poin tadi kita sekarang ke kesimpulannya. Apa sih kesimpulan dari pembahasannya? Adalah kesimpulannya, harga tinggi iPhone dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Mulai bisa dari budaya organisasi yang berfokus pada inovasi dan kualitas tanpa kompromi. Budaya organisasinya yang benar-benar fokus pada inovasi supaya setiap rilis produk baru, produk Apple itu benar-benar memiliki hal yang baru yang disebut dengan inovasi, dan juga kualitasnya juga tetap dijaga. Jadi meskipun memasukkan sesuatu yang baru, kualitasnya tetap dijaga. Kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada standar tinggi. Jadi bukan kepemimpinan yang ya sudah gitu, kita teruskan saja yang ada. Tidak, justru Tim Cook selaku penerusnya yang dijaga adalah standar tingginya, tetap memasang standar yang tinggi. Namun Tim Cook juga memiliki seseorang yang juga termasuk orang yang visioner. Birokrasi dalam Apple memastikan setiap keputusan didukung oleh data yang kuat tentu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang asal-asalan dalam organisasi ini. Kemudian manajemen konflik yang efektif seperti yang kita bahas tadi ya, dimana dalam suatu organisasi banyak komponen yang dalam organisasi yang menyuarakan idenya, tentu saja akan terjadi konflik terkadang. Nah, dengan manajemen konflik yang baik, justru ide-ide itu malah menjadikan Apple memiliki inovasi-inovasi yang baru. Bahkan dapat meningkatkan lagi kualitas dari produknya. Selain dipertahankan, justru ditingkatkan. Itulah nilai iPhone. Semuanya berkontribusi pada nilai premium yang melekat pada produk Apple. Jadi nilai premium yang ada pada produk Apple itu seluruh komponen organisasinya berkontribusi untuk hal itu. Kombinasi dari semua faktor inilah ya yang tadi kita sebutkan yang membuat iPhone bukan hanya sebuah perangkat teknologi, tetapi juga simbol dari keunggulan dan eksklusivitas. Tentu saja seperti yang kita lihat juga baik itu di media sosial ataupun di berbagai sumber lainnya. Kombinasi dari semua hal yang kita bahas tadi, Apple merupakan simbol dari keunggulan dan eksklusivitas. Keunggulan dimaksud di mana mereka merupakan produk smartphone dengan OS, operating system yang sendiri, berbeda sendiri, dan memiliki keunggulan sendiri tentu saja. Dan juga memiliki eksklusivitas, baik lagi dengan iOS-nya. Eksklusivitas
Apple yang benar-benar hanya dimiliki oleh Apple itu sendiri dan hanya dimiliki oleh lingkungan Apple sendiri. Baik, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.